Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Reviandi Wahyu Samudra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Baik, ketika kita berbicara tentang hukum pidana internasional, apa artinya hukum pidana internasional dan apa pula bedanya dengan hukum pidana nasional dan hukum pidana khusus? Hukum pidana internasional merupakan suatu kaidah hukum yang mengatur sebuah kejahatan. Di dalamnya terdapat unsur asing atau sebuah kejahatan itu dilakukan melewati batas-batas suatu teritorial negara atau akibatnya menimbulkan keresahan bagi seluruh umat manusia di dunia. Maka dari itu, bedanya dengan hukum pidana nasional adalah suatu hukum yang dimana kaidah hukumnya mengatur di sebuah batas-batas teritorial negara. Misalnya di Indonesia hukum pidana nasionalnya diatur di dalam KUHP. Di dalam KUHP pasal 2 menyebutkan bahwa undang-undang ini berlaku di dalam wilayah negara Indonesia atau di wilayah teritorialnya Indonesia. Inilah yang disebut dengan asas teritorial. Bahwasanya hukum pidana nasional adalah suatu kaidah hukum yang hanya mengatur di dalam sebuah wilayah teritorial tertentu. Kemudian bedanya dengan hukum pidana khusus ialah hukum pidana khusus adalah suatu kaidah hukum yang mengatur suatu kejahatan yang diatur di luar dalam KUHP. Artinya ada kriteria tertentu ketika sebuah kejahatan itu masuk ke dalam pidana khusus. Misalnya tentang terorisme. Terorisme merupakan suatu kejahatan besar yang sangat berpengaruh terhadap kestabilitasan sebuah negara atau dunia bahkan. Maka dari itu dia harus diatur secara khusus, atau jenis dari kejahatan ini biasanya disebut dengan extraordinary crime. Maka dari itu dia harus memerlukan suatu kaidah hukum yang khusus. Baik, delik kejahatan internasional itu terdapat 22 jenis delik. Salah satu dari 22 itu adalah delik narkotika. Delik narkotika diatur di dalam pasal 108 Konvensi Hukum Laut 1982 dan Konvensi Tunggal tentang Narkotika pada tahun 1961. Maka dari itu, kejahatan narkotika bukan merupakan kejahatan yang menjadi perhatian satu negara. Artinya setiap negara di dunia harus saling bahu-membahu, saling bersinergi untuk menumpas kejahatan narkotika. Karena kejahatan narkotika ini tidak mengenal batas wilayah. Mereka sering melakukan ekspor impor barang terlarang ini, sehingga menyebabkan suatu generasi bangsa, generasi umat manusia di dunia ini bisa terancam akan kejahatan dari narkotika tersebut. Maka dari itu, narkotika ini merupakan suatu kejahatan yang menjadi serius penanganannya. Maka dari itu dia termasuk delik 22 jenis delik kejahatan internasional. Sehingga dalam praktek penumpasannya, maka setiap negara harus saling bahu-membahu untuk sama-sama melakukan pencegahan atau melakukan penumpasan terhadap kejahatan narkotika di dunia. Kemudian ketika kita berbicara tentang ICC, apa itu ICC? International Criminal Court, atau dalam bahasa Indonesia kita dikenal dengan Peradilan Pidana Internasional. Yaitu sebuah peradilan independen yang mengadili perkara serius tentang pidana untuk pidana internasional, seperti agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perang, kemudian kejahatan genosida. Maka ketika 4 kategori ini tidak bisa diselesaikan dengan hukum pidana nasional negara, maka harus dibawa atau bisa diputuskan dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC. Kemudian adanya ICC ini merupakan suatu bukti bahwa negara-negara di dunia sama-sama ingin fokus untuk menciptakan perdamaian dunia melalui pengadilan pidana di ranah internasional. Maka dari itu, ketika setelah 50 negara meratifikasi atau tergabung dalam PBB,
perkembangan kebutuhan untuk mengendalikan kejahatan internasional dengan membentuk 4 pengadilan ad hoc. Yang pertama, Mahkamah Militer Internasional yang berkedudukan di Nuremberg pada tahun 1945. Kemudian yang kedua ada Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh. Itu berkedudukan di Tokyo pada tahun 1946. Kemudian ada Mahkamah Pidana Internasional ad hoc untuk bekas jajahan Yugoslavia, di mana berkedudukan di Hague pada tahun 1996, atau ini biasanya dikenal dengan ICTY. Kemudian ada Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda atau The International Criminal Tribunal for Rwanda, atau biasa dikenal dengan ICTR, di Arusha pada tahun 1998. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.